Tapi kita dengar bagaimana pandangan menurut pasien kita kedua, yaitu Kang Haji. Silakan. Bisa diulang lagi tadi pertanyaannya? Pertanyaan kan, bagaimana dengan mahasiswa hari ini, melihat ada yang menyebutkan bahwa mahasiswa kritisme mahasiswa sekarang itu hampir mati di saat ini. Nah, pandangannya seperti apa? Ini dari realitasnya aja gitu ini, Mas. Ini sangat menarik ya ketika menanggapi pertanyaan dari moderator ini. Bagaimana terkait dengan kondisi mahasiswa sekarang. Iya. Ya, mungkin ada image yang gerakan kita ternyata sudah mati segala macam. Sebetulnya bukan persoalan mati atau tidaknya. Tetapi sekarang persoalannya adalah gerakan mahasiswa ini konteksnya dalam era sekarang berbeda dengan era 98. Artinya gini, mungkin di era 98 gerakan massa itu sangat menjadi salah satu bentuk tolak ukur bahwasanya mahasiswa itu aktif. Dia sebagai agen kontrol masyarakat dia laksanakan. Tetapi dalam konteks sekarang memang ada dua sudut pandang yang kalau menurut saya. Yang pertama, gerakan massa itu perlu, tetapi gerakan yang kedua adalah kita bagaimana berbicara sekarang adalah bagaimana berbicara tentang mengisi ruang-ruang pasca kemerdekaan. Artinya saya ingat betul ada mungkin pesan yang disampaikan oleh Soekarno itu tidak perlu kita tanyakan apa yang sudah negara berikan kepada kita, tetapi sekarang kita balik apa yang sudah kita berikan kepada negara. Artinya di sini sama dengan mahasiswa, apa yang sudah diberikan oleh kita terutama pemuda kepada negara. Konteks sekarang ketika dikaitkan dengan mahasiswa, maka apa yang sudah kita berikan kepada negara kita, tentu dengan ruang yang sudah terbuka bebas akses ini, maka yang perlu kita gali, yang kita perlu ke depan adalah satu prestasi. Nah, mahasiswa sebagai sebagai kaum intelektual tentunya prestasi-prestasi ini menjadi salah satu pertimbangan yang harus kita capai targetnya. Artinya gini, ketika ada suatu mahasiswa karena prestasinya dia bisa mengangkat nama baik satu kampusnya. Yang kedua, nama baik keluarga, nama baik dia sendiri, termasuk ketika ada kancah internasional, maka kita juga bisa membawa nama baik negara. Artinya yang harus kita kedepankan adalah sekarang bagaimana kita melakukan suatu peningkatan prestasi-prestasi sesuai dengan bidangnya. Di samping itu ketika berbicara tentang suatu ketidakadilan, persoalan kesenjangan masyarakat, maka yang harus kita perkuat adalah tadi, konsolidasi wacana itu penting, yang kemudian bagaimana kita juga mobilisasi massa. Karena lagi-lagi di Indonesia, persoalan hukum kita masih dipengaruhi oleh gerakan massa. Ada beberapa kasus-kasus di Indonesia yang dengan menggunakan gerakan massa ternyata bisa mempengaruhi suatu penegakan hukum. Kemarin misalkan ada kasusnya Ariel atau kasusnya dari Ahok yang kemarin. Ternyata semua dikawal oleh gerakan-gerakan massa yang kemudian itu mempengaruhi penegakan hukum di kita. Walaupun secara peraturan perundang-undangan sudah melarang atau membolehkan segala macam, tetapi karena faktor massa ini juga bisa menjadi penentu. Artinya tadi ya, di samping tanggung jawab mahasiswa sekarang adalah di samping dia memperkuat wacana, pengetahuan, dan prestasi. Yang kedua adalah memang kita juga masih penting untuk melakukan suatu gerakan-gerakan massa yang seperti tadi. Ketika ada persoalan sosial, ya memang kita juga dituntut. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi di muka publik, nah itu juga penting. Di samping kita kembali lagi ke kampus ya. Artinya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pengetahuan dan prestasi. Yang kedua yang memang gerakan massa masih sangat penting. Jadi pandangannya ada dua ya. Apakah di era sekarang itu sempat saya tadi tanyakan, apakah mahasiswa sekarang itu kritisme mahasiswa itu hampir mati atau seperti apa Pak? Yang saya tanyakan tadi itu untuk mahasiswa sekarang gitu. Siapa dulu nih? Mas Idan. yang kedua tadi belum beres, belum sempat menyampaikan, tapi cuma pandangan. Oh gitu. Istilahnya itu lebih ke solusi mungkin dari yang saya tangkap. Nah, untuk saat ini apakah kritisme mahasiswa itu hampir mati atau memang sudah mati? Oke, kalau persoalan mati atau tidaknya, saya nggak menanggapi persoalan itu. Tetapi memang gini, kita masih melihat ada beberapa gerakan-gerakan dari mahasiswa terutama. Akan tetapi tadi ya, di sini bukan hanya gerakan massa. Masih ada muncul bagaimana karya-karya dari mahasiswa melalui tulisannya entah di media ataupun bentuk karya ilmiah lainnya yang kemudian isinya adalah bentuk suatu mengkritisi suatu kebijakan pemerintah. Itu masih kita masih sering melihat beberapa di media, beberapa tulisan. Tetapi kita juga masih ada gerakan-gerakan dari mahasiswa
ketika gerakan massa, ketika dia dihadapkan pada persoalan, kita masih respect ya. Akan tetapi mungkin konteksnya sekarang berbeda dengan konteks sebelumnya. Yang artinya ketika 98 jelas pertarungan antar mahasiswa dengan pemerintah melalui aparatnya itu kan benturan secara langsung. Cuma sekarang mungkin tidak, mungkin agak-agak terkamuflase di sana. Mungkin itu ya. Dan di sini juga kita sudah mulai dibatasi. Ya memang ini menjadi salah satu kelebihan dan kelemahannya. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat secara aturan juga, apa yang kita sampaikan juga ada beberapa batasan-batasan. Tidak semua bisa kita utarakan. Ketika itu bisa mencederai secara terutama berkaitan dengan rasis ya. Nah, itu juga kita jangan sampai ke sana. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat di muka umum, tentu ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin itu. Nah, untuk tadi kan sudah lebih dibedah gitu mengenai pergerakan mahasiswa. Nah, untuk solusi mungkin dari pasien pertama bisa menyampaikan solusi apa sih yang tepat untuk saat ini melihat pergerakan mahasiswa sekarang itu kalau bisa dikatakan menurut pandangan saya itu semakin berkurang. Jadi lebih kepada kesenangan pribadinya sendiri, bukan untuk kesenangan khalayak ramai atau istilahnya untuk manfaat untuk masyarakat itu. Nah, untuk saran dari Kang Blondi, silahkan pasien pertama mengenai solusi atau gerakan model apa sih yang tepat untuk saat ini? Kalau menurut saya gerakan dari argumen-argumen yang saya tangkap dari Kang Aji sebagai dosen itu yang kira-kira lebih dulu lebih paham dalam membangun gerakan. Memang tidak perlu sama persis dengan sebelumnya gitu ya kan, tidak harus sama persis dengan sebelumnya, namun itu menjadi tolak ukur. Tapi ada satu substansi yang harus kita tetap lestarikan, yaitu semangat perubahan dari mahasiswa. Dari awal lahirnya mahasiswa hingga saat ini, semangat perubahannya itu yang harus kita lestarikan. Kemudian nilai-nilai keadilan, kemanusiaan yang sama masih harus tetap kita lestarikan. Nah, dalam memperjuangkan itu pun, ketika kita membangun suatu wacana itu tidak mungkin hadir dari ruang-ruang hampa. Ruang-ruang hampa yang seperti apa sih ruang hampa itu kan? Bisa dijelaskan nih, ruang hampa maksudnya itu apaan sih? Misal ide tentang perubahan itu tidak mungkin lahir dari angan-angan, tapi pasti ada suatu masalah yang melatar belakangi yang memang mereka saksikan sendiri, sehingga tergerak hatinya, lalu fasilitas akalnya mereka gunakan gitu, untuk mencari solusinya. Disebut ruang hampa itu seperti itu mungkin ya. Nah, tidak mungkin ide itu lahir dari ruang-ruang yang kosong yang tidak ada penghuninya, tidak ada kehidupan di sana. Nah, pasti lahir dari kehidupan yang ruang-ruang yang berisi kehidupan itu. Nah, maka solusi yang dihadirkan pun yang harus konkret untuk kehidupan. Tidak juga dihadirkan solusi untuk di kehidupan yang kosong gitu. Itu jadi harus gerakan yang pas. Kalau menurut saya gerakan intelektual untuk awal. Jika memang sudah tidak mempan gerakan intelektual, maka gerakan massa pun harus ditempuh gitu. Itu berarti gerakannya harus dimix gitu ya, antara gerakan untuk era Orde Lama dan juga era reformasi, mungkin seperti itu ya kan? Iya. Jadi Karena ada campuran dari gabungan atau dari Orde Lama sama reformasi mungkin ya? Ya, kita tidak mengatakan Orde Lama itu tanpa intelektual, mungkin pasti sama lahirnya dari ide-ide, dari kecerdasan mahasiswa saat itu. Nah, yang saat ini pun sama,
tidak cukup hanya gerakan-gerakan massa, kita harus mengasah intelektualnya terlebih dahulu dalam membangun wacana, kemudian menganalisis wacana. Itu. Yang menonjolnya itu kan hanya gerakan massa mungkin. Namun sebagai perwujudan kritisisme. Namun ada hal yang substansial, yaitu intelektual sebagai modal menjadi pisau analisa mahasiswanya itu sebagai insan intelektual kan labelnya itu selain agen perubahan. Insan intelektual, kaum terdidik. Ya maka apa sih produk pendidikan, hasil pendidikannya itu? Pasti kan selain pengetahuan kognisi ada juga afeksi. Itulah yang jadi modal-modal pendidikan atau produk pendidikan. Sikap, kemudian kecerdasan, pengetahuan, itu yang menjadi modal dalam membangun gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu kalau menurut saya solusinya. Sangat memuaskan teman-teman. Nah, kita lihat pandangan menurut pasien kedua untuk masalah gerakan model apa sih yang tepat untuk saat ini gitu untuk mahasiswa. Silahkan. Oke. Ini ya tadi menanggapi dari pertanyaan moderator itu, gerakan apa sih yang cocok untuk sekarang bagi mahasiswa? Kita harus juga memahami apa sih latar belakang yang menjadi persoalan sekarang ketika memang ada muncul stigma bahwa gerakan mahasiswa sekarang telah mati. Artinya mungkin saya juga merasakan ya. Artinya gini, ketika di kampus, ketika kita aktif di organisasi dan berusaha untuk mengajak mereka yang belum aktif di organisasi, maka sudah ada beberapa pemikiran negatif yang artinya gini, ketika kita aktif di organisasi maka kewajiban di kampus akan tertinggal. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Pertama ya, yang menjadi persoalan pertama, satu, mahasiswa sekarang kita masih kebingungan untuk memberikan contoh. Artinya gini, sebelum kita mengajak teman kita, rekan kita aktif di organisasi, maka kita sendiri harus bisa membuktikan, mencontohkan apa nih. Artinya gini, kita bisa membantah persoalan itu manakala bisa memberikan bukti terlebih dahulu. Artinya dengan aktif di organisasi, kampus juga tidak terbengkalai. Karena sekarang kita dihadapkan pada persoalan bahwa tanggung jawab kita di organisasi juga dengan tanggung jawab di kampus juga harus tetap balance. Kita tidak bisa meninggalkan salah satu persoalan ini. Nah, yang kemudian sekarang ketika dikaitkan dengan konteks matinya gerakan segala macam, sebetulnya bukan mati ya. Mungkin kita belum bisa memberikan tadi. Sebenarnya kita sudah ada dari mulai kemerdekaan sampai era pasca kemerdekaan, reformasi. Sebenarnya mereka ini pelaku-pelaku gerakan. Misalnya 98 kita kenal gerakannya massa yang luar biasa, bisa menggulingkan rezim Orde Baru. Tetapi faktanya mereka ketika sudah selesai sebagai aktivis manggung di sektor-sektor pemerintah, pertanyaannya bagaimana wacana mereka yang dulu? Apakah bisa diterapkan? Artinya di sini yang menjadi persoalan adalah dia tidak atau belum mampu memberikan gagasan-gagasan ketika melakukan tuntutan reformasi ketika dia sudah menduduki beberapa sektor-sektor pemerintahan, entah di eksekutif, legislatif. Mungkin di legislatif banyaklah tokoh-tokoh senior aktivis 98 ketika manggung dia memegang peran yang sangat penting untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Faktanya mungkin ini juga masih kita bisa lihat. Nah, artinya gini, sekarang yang harus kita lakukan adalah tadi, kita harus bisa menempatkan diri sebagai mahasiswa. Tentu prestasi di kampus juga harus tetap jalan. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang-orang terorganisir, aktif di organisasi, maka kita juga punya tujuan organisasi. Semua organisasi mempunyai tujuan yang baik, kecuali organisasi terlarang. Tapi semua saya yakin organisasi kemahasiswaan semua mempunyai ideologi yang baik, mungkin hanya caranya yang berbeda. Inilah yang menjadi PR besar. Artinya ke depan kita juga harus bisa memberikan solusi. Ketika solusi jangka pendek ya melalui prestasi tadi di kampus. Yang kedua, prestasi di organisasi juga harus kita tunjukkan melalui kritis, entah melalui tulisan ataupun gerakan massa. Nah, yang kedua, jangka panjang. Artinya kita menjadi komitmen bersama ketika sekarang kita mengkritisi 5-10 tahun kita akan masuk dalam ruang-ruang yang kita kritisi. Ambillah misalkan contoh eksekutif, legislatif, atau di dalam perusahaan sekalipun. Artinya ketika kita terjun di sana, maka nilai-nilai sosial juga harus kita terapkan. Tidak hanya berbicara tentang ketika mahasiswa kita masih belum ada beban moral, tanggung jawab kepada pimpinan segala macam. Tapi ketika sudah masuk ke instansi, beda lagi. Makanya ini yang harus kita terapkan dan ini menjadi persoalan kita. Aktivis 98 sudah ada di ruang-ruang
sektor pemerintah. Tapi sekarang nyatanya mereka yang kemarin bisa menggulingkan rezim Soeharto, tapi sekarang mereka telah mengisi bagaimana manfaat atau bagaimana kita bisa merasakan peran mereka ada di institusi tersebut. Oleh karena itu ini kita perlu ada komitmen bersama ketika kita sebagai aktivis, orang yang aktif di organisasi berasal dari kampus, tentu kita harus mempunyai komitmen bersama. Apapun bentuk profesi nanti ke depan, maka yang harus kita kedepankan adalah kepentingan dari warga masyarakat itu. Mungkin itu ya. Ya, dan satu juga ya, saya sempat ingin menanyakan, Bapak kan sebagai dosen ya, apabila ada mahasiswa yang mengkritisi Bapak, tanggapan Bapak itu seperti apa tuh? Oke, ini menarik ya. Jadi menarik. Memang saya juga baru berapa semester terjun di dunia kampus ya sebagai dosen, yang dulu mungkin sebagai mahasiswa, sekarang masuk ke dosen tentu. Tapi setiap di perkuliahan awal, terutama di semester awal, kita ada kontrak belajar. Dan hal yang saya minta pertama tadi, satu, kita bikin komitmen bersama terkait pendirian, absensi dan lain sebagainya. Yang kedua, yang saya minta adalah kritik mereka sendiri terhadap nanti bagaimana penyampaian saya. Artinya di awal saya sudah meminta kritisi dari mahasiswa, yang kemudian di akhir juga kita akan tetap meminta bentuk kritik juga. Artinya sebenarnya kritik ini bukan sebagai hal yang negatif, tetapi ini menjadi hal positif manakala kita bisa menanggapi secara bijak. Karena apa? Sebuah kritikan itu untuk suatu perbaikan. Hal yang belum bisa maksimal kita kasih, akhirnya dikritik. Nah, ini bisa menjadi evaluasi kita. Sebenarnya kritikan itu bisa menjadi hal yang positif bagi kita manakala bisa menyikapi secara bijak. Mungkin itu ya. Biasanya kan gini kan, banyak sih banyak untuk sentimen mahasiswa sekarang itu yang mereka itu memiliki sifat kritis terhadap sosial. Terutama kita ambil kecilnya dari ranah kampus saja dulu. Nah, mereka itu mempunyai sifat kritis, cuman sayang mereka itu istilahnya diancam waktu oleh nilai karena sifat kritis mereka gitu. Tanggapan Bapak itu seperti apa itu mengenai tersebut? Mungkin dari Chef Rahman bisa menjelaskan mengenai tersebut. Tentang apa? Tentang Ancaman nilai. ancaman nilai. ini. Mungkin sahabat teman-teman mahasiswa juga ada yang merasakan lah seperti itu. Kalau menurut saya, ya memang di sini dituntut untuk bijaksananya seorang dosen, dan sama mahasiswa pun harus memperhatikan bagaimana dia cara mengkritiknya. Artinya ketika memang diberi ruang untuk kritik seperti tadi yang dilakukan oleh Kang Aji, ada tawaran untuk mengkritik, ya maka dikritiklah dengan etika tentunya, dengan etika. Nah, namun ketika ada ancaman-ancaman nilai, nah saya kira itu yang berlebihan. Kalau memang mahasiswa merasa ada kesalahan, lalu tidak direspon dengan baik, dengan bijak oleh dosen, ya itu layak untuk dilawan, saya kira. Kalau memang caranya ditempuh sudah baik, responnya sudah baik, kemudian saya kira tidak akan ada ancaman nilai dari dosen yang bijak. Barangkali dosennya belum bijak kalau ada yang ancaman-ancaman nilai seperti itu. Gitu mungkin ya, Kang. Oke, seperti itu. Mungkin udah dilihat ya tadi, udah dari pemaparan dari Kang Aji, membolehkan untuk mengkritisi asal pada jalurnya ya Kang. Seperti itu. Ini mungkin contoh dari dosen yang profesional artinya. Mungkin teman-teman yang tahu dengan dosen Pak Aji bisa lah mengkritisi, tapi dengan cara yang beretika ya.